Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Tak semua keajaiban datang dalam bentuk pelangi atau bintang jatuh. Kadang, keajaiban itu terbungkus kain lusuh, tergeletak diam di bawah terik matahari, menanti pelukan dari orang yang bahkan tak pernah ia kenal. Inilah kisah tentang cinta yang tak mengenal darah, kasih yang tak menuntut balas, dan keajaiban yang datang di usia senja. Pagi itu datang seperti biasa di desa kecil tempat Mbah Mumun tinggal. Angin lembut meniupkan aroma tanah basah yang tersisa dari gerimis semalam. Burung-burung pipit bersahutan di dahan jambu di depan rumahnya, seolah menyambut mentari yang masih malu-malu mengintip dari balik awan. Mbah Mumun, seorang perempuan sepuh berusia sekitar 65 tahun, memulai hari dengan rutinitasnya, menyapu halaman rumah yang luas namun penuh rerumputan liar. Rumah kayunya sederhana, berdinding papan tua yang mulai lapuk, dan atap genteng yang beberapa sisinya sudah diganti dengan seng seadanya. Dengan tangan keriput dan kaki telanjang yang sudah terbiasa menginjak tanah sejak muda, Mbah Mumun menyapu dedaunan kering yang berjatuhan. Di dadanya tersimpan kesepian yang panjang. Sejak suaminya meninggal lebih dari 10 tahun lalu dan anak satu-satunya merantau tanpa kabar, hidupnya seperti air yang mengalir pelan dalam sunyi. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya terhenti. Ia menajamkan pendengarannya. Ada suara lirih. Bukan suara daun yang tersapu angin, bukan juga kucing tetangga. Suara itu halus, nyaris tenggelam oleh desir angin, seperti erangan yang berusaha keluar dari tenggorokan kecil. Mbah Mumun membalikkan tubuhnya. Ia menajamkan telinga. Detaknya semakin cepat, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa penasaran yang mencubit hatinya. "Iki suara opo yo?" bisiknya. Ia berjalan pelan menuju ujung halaman, ke dekat semak belukar tempat tumpukan kayu bakar dibiarkan berantakan. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lirih, tangisan bayi. Jantung Mbah Mumun hampir meloncat. Ia berhenti sejenak, matanya membelalak. "Gusti, opo bener iki bayi?" ujarnya gemetar, lalu segera membungkuk, mengangkat dahan-dahan kecil yang menghalangi pandangannya. Di sana, tepat di balik tumpukan semak dan rerumputan liar, tergeletak sesuatu yang mengguncang batin siapapun yang melihatnya. Sebuah kain lusuh, tipis dan basah oleh embun pagi, membungkus tubuh mungil seorang bayi. Kulitnya kemerahan, bibirnya sedikit biru, dan matanya memejam dengan wajah yang terlihat menahan dingin. Tangannya mengepal pelan, tubuhnya tampak lemah, tapi ia masih hidup. Tangisan kecilnya adalah suara permintaan tolong yang nyaris tak terdengar dunia. Seakan ia berkata, "Tolong siapapun peluk aku kedinginan." Mbah Mumun menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh kain pembungkus itu. Ia mengangkat sedikit ujung kainnya, membuka wajah mungil bayi tersebut. Pandangannya langsung basah. Bayi itu tampak baru lahir. Mungkin belum sampai 2 hari umurnya. Tali pusatnya sudah dipotong, tapi tidak terikat dengan rapi. "Ya Allah!" suara Mbah Mumun parau, penuh getar. Matanya berair saat ia merasakan hangat tubuh bayi itu, yang lemah tapi masih bernyawa. Ia menoleh kanan-kiri, berharap ini hanya candaan semesta, bahwa sebentar lagi akan muncul seseorang yang mengaku sebagai orang tuanya. Tapi yang ada hanya sunyi. Jalan kampung masih sepi. Tidak ada satupun manusia yang terlihat. Dengan naluri seorang ibu, meski ia belum pernah menggendong cucu, Mbah Mumun mengangkat bayi itu perlahan ke dadanya. Ia menutup tubuh mungil itu dengan selendang yang biasa ia pakai untuk menggendong kayu. "Sabar ya, Le, sabar. Sampeyan ora duwekan maneh," bisiknya dengan suara gemetar.
Langkahnya bergetar saat ia membawa bayi itu masuk ke rumah. Jantungnya seperti diremas-remas, perasaannya campur aduk, cemas, takut, marah, tapi juga hangat. Ada cahaya baru yang tiba-tiba menyelinap ke hidupnya yang lama gelap. Di dalam rumah, Mbah Mumun segera menaruh bayi itu di atas tikar pandan yang sudah mulai lusuh. Ia mengambil kain bersih, bekas sarung almarhum suaminya, lalu menggantikan kain lusuh yang melekat pada tubuh mungil tersebut. Tangannya yang keriput bekerja cepat tapi lembut, seperti tangan seorang ibu yang telah lama merindukan pelukan seorang anak. Ia kemudian bergegas ke dapur, menyalakan tungku dan merebus air. Di kampungnya, tidak semua orang punya kompor gas. Ia masih mengandalkan kayu bakar. Asap mengepul, matanya pedih, tapi hatinya hangat. Sambil menunggu air mendidih, ia menyiapkan botol kecil bekas minyak kayu putih. Ia membersihkannya dan mengisinya dengan air hangat manis. Bayi itu masih menangis lirih. Perutnya mungkin kosong sejak semalam. Mbah Mumun mencoba menyuapkan sedikit demi sedikit ke mulut mungilnya. Bayi itu pelan-pelan menyedot cairan hangat tersebut, lalu mengeluarkan suara pelan yang membuat Mbah Mumun tersenyum. "Nah, le wis enak tu? Ora usah nangis maneh yo," ujarnya pelan sambil mengusap kepala bayi itu. Malam harinya, ketika seluruh kampung sudah tertidur, lampu temaram dari pelita kecil di rumah Mbah Mumun masih menyala. Ia memeluk bayi itu sambil bersandar di dinding. Angin malam merayap masuk lewat celah kayu rumah, tapi pelukan Mbah Mumun menjadi selimut terbaik. Ia memandangi wajah mungil yang terlelap lalu bergumam, "Aku ora ngerti sopo sing tega ninggalno kowe le. Tapi mulai dina iki, aku bakal ngasuh kowe. Kowe dadi anakku." Suaranya pelan, seperti janji suci yang diucapkan tanpa saksi. Keesokan harinya, setelah meninabobokan bayi itu sepanjang malam, Mbah Mumun duduk di beranda rumah, memangku bayi mungil dalam pelukan. Matahari pagi mulai memantulkan cahaya keemasan di wajah keduanya. Sambil menyuapi bayi itu dengan air madu hangat, Mbah Mumun merenung. Ia sadar bahwa bayi ini tak punya nama, tak punya asal, dan tak tahu siapa orang tuanya. "Kowe butuh jeneng, le. Jeneng sing kuat. Jeneng sing bakal enja kowe," bisiknya. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan berkata, "Tak wenehi jeneng Jalu. Artine kuat lan pemberani. Kowe wis kuat urip nganti tekan kene. Iki takdir, le, takdir sing nyambungno kita." Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena haru. Seorang bayi tak berdosa kini hadir dalam hidupnya yang lama kosong. Ia tidak punya apa-apa untuk diberikan selain cinta dan doa. Tapi bagi Mbah Mumun, itu sudah cukup untuk menghidupkan harapan. Sejak saat itu, ia memperlakukan Jalu seperti darah dagingnya sendiri. Ia menggendongnya setiap pagi, menyanyikan tembang macapat sebelum tidur, dan menimang saat ia rewel. Rumah kayu itu yang sebelumnya hanya dipenuhi derit dan suara angin, kini penuh dengan tawa kecil dan tangisan yang menenangkan. Seolah Tuhan menitipkan kehidupan baru untuk seorang perempuan tua yang hampir menyerah pada kesunyian. "Urip iki pancen aneh le," katanya suatu malam, "tapi kowe nggawe uripku luwih waras." Hari-hari berikutnya, dunia Mbah Mumun berubah total. Ia bukan lagi perempuan tua yang bangun, menyapu halaman, memasak untuk satu porsi, lalu duduk menatap langit sampai senja. Kini, ia bangun lebih awal karena suara tangis Jalu, memasak bubur untuk 2 orang, dan duduk di lantai sambil memeluk tubuh mungil itu hingga tertidur. "Iki rasane dadi ibu maneh," gumamnya suatu sore menatap langit yang mulai jingga. Di pelukannya, Jalu menguap kecil. Hari demi hari berlalu, dan nama Jalu kini mulai dikenal di sekitar kampung. Para tetangga yang awalnya hanya lewat begitu saja kini sering mampir, penasaran dengan suara tangisan bayi yang terdengar dari rumah kayu tua milik Mbah Mumun.
Seorang tetangga, Bu Marni, datang dengan sekeranjang pisang dan bertanya dengan nada bercampur kaget. "Embah, niki anak sinten? Kok mboten nate krungu kabar jenengan ngopeni bayi?" Embah Mumun hanya tersenyum, matanya berbinar meski lelah tergambar jelas di rautnya. "Enten ing pinggir halaman, Bu, duweke ditinggal wong tuane. Aku nemu pas isuk-isuk nyapu," jawabnya pelan. Bu Marni menutup mulutnya, terkejut, lalu matanya ikut berkaca-kaca. Cerita itu menyebar seperti angin. Sebagian warga iba dan kagum, sebagian lain bergosip dengan keraguan, tak sedikit yang mencibir, menyebut Embah Mumun terlalu tua untuk mengasuh bayi. Tapi Embah Mumun tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, bahwa Tuhan telah menitipkan makhluk kecil itu kepadanya, dan itu bukan kebetulan. "Nek Gusti Allah wis paring titipan, mosok aku tolak?" katanya saat seorang tetangga menyindir halus, mempertanyakan kemampuannya. Hari-hari mereka dipenuhi kesederhanaan yang hangat. Jalu tumbuh perlahan dengan cinta seadanya. Kadang hanya makan bubur nasi dan air gula, tapi pelukan Embah Mumun membuatnya tersenyum setiap hari. Ketika ia mulai bisa tertawa, seluruh rumah itu seolah dipenuhi cahaya. Tawa Jalu menggantikan suara nyamuk malam dan gesekan kayu tua yang biasanya jadi lagu pengantar tidur. "Kowe cah pinter, Le. Ora usah butuh mainan mewah, sing penting ono seng sayang," bisik Embah Mumun suatu malam, menatap langit-langit rumah sambil menepuk-nepuk punggung Jalu agar tidur. Tapi tak semua hari berjalan mulus. Suatu siang yang terik, Jalu rewel tak berhenti menangis. Wajahnya memerah, tubuhnya panas, dan matanya tampak sayu. Embah Mumun panik. Ia belum pernah mengurus bayi sakit. Dengan tergesa, ia menggendong Jalu ke puskesmas yang jaraknya 2 kilometer dari rumah. Berjalan kaki di bawah matahari menyengat, napasnya ngos-ngosan, tapi ia tidak berhenti. "Tulung, Gusti, anak iki ojo kenapa-napa," doanya dalam hati berkali-kali, sambil mengelap peluh yang menetes dari pelipisnya. Sesampainya di puskesmas, perawat yang berjaga memandang dengan iba. Setelah memeriksa, perawat itu berkata lembut, "Embah, anak ini kena infeksi ringan, mungkin karena cuaca dan makanan. Tapi kondisinya masih bisa ditangani." Embah Mumun langsung mengangguk cepat. "Sing penting ia so waras, Mbak." "Opo wae tak lakoni," jawabnya. Malam itu, mereka menginap di ruang kecil puskesmas. Embah Mumun tak tidur semalam suntuk, ia hanya duduk menatap Jalu, sesekali membetulkan selimutnya, mengusap peluh di kening mungil itu. Ketika suhu tubuh Jalu perlahan turun, Embah Mumun mencium dahinya. "Le, awakmu kuat tenan. Iki ujian pisanan, tapi awakmu iya so ngadepi," bisiknya. Ia tahu, tak punya uang untuk rawat inap berhari-hari, tapi ia juga tahu bahwa kekuatan doa bisa menjadi obat paling manjur. Perawat dan dokter yang melihat ketulusan itu pun memberi keringanan biaya, bahkan membantu mencarikan susu formula sumbangan. Di mata mereka, Embah Mumun bukan sekadar nenek renta, tapi sosok pejuang cinta sejati. Seorang perempuan yang memilih merawat bayi yang bukan darah dagingnya, hanya karena ia tak sanggup menutup mata terhadap tangisan yang sepi. Setelah Jalu sembuh, hidup mereka kembali ke rutinitas yang tenang namun penuh warna. Pagi-pagi, Embah Mumun menyiapkan jamu untuk dijual ke pasar, menggendong Jalu dengan kain jarit di punggungnya. Meski kadang pegal dan lututnya sakit, tapi suara Jalu yang mengoceh lucu menjadi semangat baru. Di pasar, banyak orang menatap mereka dengan senyum. Ada yang memberi biskuit, ada yang memberi uang receh. Salah satu pedagang, Pak Min, bahkan pernah berkata, "Embah, jenengan ki wong mulia. Kulo doakan Jalu dari anak soleh." Embah Mumun hanya tertawa kecil, menunduk dengan penuh syukur. "Amin Pak Min, mugi Gusti Allah paringi kulo sehat ben yeso ngopeni Jalu nganti gede," ucapnya. Dalam hati, ia tahu usianya tak muda lagi, tapi ia tak pernah meminta umur panjang untuk dirinya.
Yang ia minta hanyalah diberi waktu cukup untuk membuat Jalu mengerti apa itu cinta, dan bahwa hidup tak selamanya ditentukan oleh darah, tapi oleh hati yang memilih untuk saling merangkul. Sore hari, setelah pulang dari pasar, mereka duduk di beranda, memandangi langit kemerahan. "Le, iki langit sore sing ayu. Embah dulu sering endelok langit karo kakekmu. Saiki karo kowe," ujarnya lembut sambil membelai rambut Jalu. Bocah itu hanya tertawa kecil, lalu menepuk-nepuk pipi Mbah Mumun. "Mbah," katanya untuk pertama kali membuat perempuan tua itu terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Kata sesederhana itu, "Mbah," terasa lebih indah dari apapun. Sebuah pengakuan tak langsung bahwa ia diterima, bahwa cintanya sampai. Tahun berganti. Jalu kini mulai bisa berjalan, tertatih tapi penuh semangat. Setiap langkahnya adalah kebanggaan bagi Mbah Mumun. Ia mencatat dalam ingatannya momen demi momen, kata pertama, langkah pertama, bahkan tawa pertama yang panjang. Tak ada kamera mahal, tak ada foto, tapi semua terekam dalam hatinya. Ia sering berkata, "Embah ora duwe duit le, tapi embah duwe kenangan, lan kenangan iku abadi." Tetangga yang dulu mencibir, perlahan berubah. Mereka mulai membantu, mengantarkan popok bekas anaknya, memberikan susu lebih, bahkan ada yang mengajak Jalu bermain. Di Posyandu, Jalu dikenal sebagai anak yang periang. Mbah Mumun duduk di antara ibu-ibu muda, dan meski usianya jauh berbeda, ia tak merasa asing. "Iki anakku," ujarnya bangga ketika seorang bidan bertanya, "Cucu Mbah?" Dan ia menjawab, "Ora, iki anake takdir, tapi aku sing rayu nasib ben iya so ngasu deweke." Mbah Mumun tahu betul, hidup bukan tentang asal-usul, tapi tentang bagaimana seseorang hadir dalam kehidupan orang lain dan memberikan arti. Jalu yang dulu tergeletak di halaman, kini menjadi pusat semesta kecilnya. Setiap ia memeluk Jalu sebelum tidur, ia merasa seperti sedang memeluk harapan, seolah Tuhan menaruh kembali sepotong kebahagiaan dalam pangkuannya. "Gusti, mugi anak niki endak tinggal ke terus-terusan. Paringi aku kesempatan, mung sithik wae maneh," doanya dalam gelap malam. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan suara petir menggelegar, Mbah Mumun duduk di tikar, memeluk Jalu yang mulai demam. Ia tahu Jalu takut petir. "Mbah, suarane seram," kata bocah itu sambil memeluk erat. Dengan lembut, Mbah Mumun menyanyikan tembang Jawa lama, lagu yang dulu dinyanyikan ibunya saat ia masih kecil. Lagu itu menenangkan, suara pelan Mbah Mumun bercampur dengan gemuruh hujan, menciptakan kehangatan di tengah dinginnya dunia luar. Tiba-tiba, Jalu berkata dengan polos, "Mbah, nek aku gede, aku kerja. Terus tuku rumah sing ora bocor." Mbah Mumun tertawa sambil menghapus air mata. "Sing penting kowe tetep sayang karo Mbah, yole." Jalu mengangguk kecil. Malam itu, keduanya tertidur dalam pelukan, seolah badai di luar rumah tak mampu menyentuh cinta yang menyelimuti mereka di dalam. Takdir memang aneh. Ia bisa membawa kesepian, lalu menyusupkan cinta dalam bentuk yang tak disangka. Seorang bayi yang dibuang dan seorang nenek yang ditinggalkan disatukan oleh satu momen kecil di pagi hari, dan sejak itu dunia mereka tak pernah lagi sama. Di tengah kesederhanaan dan keterbatasan, mereka membangun rumah yang tak terlihat, rumah cinta yang berdiri dari doa dan ketulusan. Tahun-tahun pun berlalu dengan pelan tapi pasti. Jalu kini sudah berumur 5 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang aktif, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Meski hidup bersama Mbah Mumun tak semewah anak-anak lain, namun ia tak pernah merasa kekurangan. Pelukan hangat, dongeng sebelum tidur, dan nasi hangat dari tungku tua adalah dunia yang paling ia kenal. "Mbah, Jalu pingin sekolah, kayak bocah-bocah ning kampung sebelah," katanya suatu pagi sambil menunjuk anak-anak berseragam merah putih yang lewat depan rumah. Mbah Mumun diam sesaat. Hatinya teriris.
Ia tahu, uang untuk makan sehari-hari saja harus diirit sedemikian rupa. Tapi melihat binar di mata Jalu, ia tak sanggup berkata tidak. Insya Allah, Le. Embah usahakan, jawabnya dengan senyum yang ditahan. Sejak itu, ia menggandakan usahanya. Ia mulai membuat peyek, keripik, bahkan menawarkan jasa mencuci baju ke tetangga. Tubuh tuanya tak lagi sekuat dulu, tapi semangatnya seperti tak ada habisnya. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan menjemur pakaian di bawah temaram lampu dapur, sementara Jalu tertidur dengan lembaran kertas dan pensil yang ia temukan di tempat sampah. Jalu sekolah ben pinter, yo Mbah? Katanya pelan di tengah tidur-tidurnya. Air mata Mbah Mumun jatuh di sudut matanya. Iya, Le, sak pinter-pinternya kowe, Mbah tetap sing paling sayang, bisiknya sambil menyelimuti tubuh mungil itu. Hari pertama sekolah pun tiba. Dengan seragam bekas sumbangan dan tas plastik seadanya, Jalu berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu. Aku ganteng, Mbah? Tanyanya polos. Mbah Mumun tersenyum, menahan haru. Ganteng banget, kayak pangeran ning kraton, jawabnya sambil merapikan rambut Jalu dengan tangan bergetar. Mereka berjalan kaki ke sekolah. Setiap langkah adalah doa. Setiap tetes keringat Mbah Mumun adalah bukti cinta yang tak terucap. Di sekolah, beberapa anak mencibir melihat tas plastik Jalu. Tasmu kayak tempat belanja, haha. Ejek seorang anak. Tapi Jalu hanya tersenyum. Ia ingat pesan Mbah Mumun, nek ana sing rasani, yo senyumin wae. Wong ikhlas kui kuat. Guru-guru pun langsung menyukai anak itu. Jalu cepat memahami pelajaran dan selalu sopan. Ia sering membantu membersihkan kelas, bahkan memungut sampah tanpa disuruh. Aku diajari Mbah, nek bersih kui sebagian dari iman, ucapnya saat ditanya alasan. Mbah Mumun, meski lelah, selalu menjemput Jalu sepulang sekolah. Kadang dengan payung bocor, kadang di bawah panas terik. Mbah, aku dapat bintang hari ini. Seru Jalu suatu hari, mengacungkan kertas bernilai 100. Mbah Mumun memeluknya erat. Kowe hadiah terbesar sak uripku, Le, gumamnya dengan air mata yang tak bisa ia bendung. Di depan sekolah sederhana itu, cinta tumbuh dalam bentuk yang paling murni, antara seorang nenek yang renta dan seorang bocah yang tak tahu dari mana ia berasal, tapi tahu kemana ia pulang. Namun hidup kembali menguji. Suatu malam, Mbah Mumun terjatuh di dapur saat hendak mengambil air. Suara benda jatuh membangunkan Jalu. Ia berlari dan menemukan neneknya terbaring sambil memegangi pinggang. Mbah! Mbah kenapa? Jeritnya panik. Mbah Mumun menahan sakit, mencoba tersenyum. Ora opo-opo, Le. Mbah cuma keseleo, katanya lirih. Tapi Jalu tahu itu lebih dari sekadar keseleo. Esoknya, ia memutuskan tak masuk sekolah dan merawat mbahnya. Dengan tangan kecil, ia memasak nasi, membuat teh manis, dan membersihkan lantai. Tetangga yang melihat segera datang membantu. Bu Marni membawa tukang pijat kampung. Mbah, nek perlu ke rumah sakit, ujarnya khawatir. Tapi Mbah Mumun hanya menggeleng. Duit dari ngendi, Bu? Mending buat sekolah Jalu. Saat itu, Jalu duduk diam, menatap neneknya dengan mata merah. Malamnya, ia duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Mbah Mumun erat. Jalu ia so urip nek Mbah isih ana, ojo lungo, Mbah, bisiknya penuh rasa takut. Beberapa hari kemudian, kondisi Mbah Mumun membaik. Tapi sejak kejadian itu, Jalu lebih dewasa. Ia tak lagi merengek jika ingin jajan. Ia mulai membantu membersihkan kebun tetangga demi uang jajan. Aku kerja, Mbah. Ben ia so tuku minyak lan gula, katanya bangga. Mbah Mumun memeluknya. Kowe bocah sing luar biasa, Le. Gusti Allah mesti maringi kowe masa depan sing cerah. Sejak hari itu,
Jalu tumbuh dengan semangat yang tak hanya karena cinta, tapi juga tanggung jawab. Ia tahu, kini ia bukan hanya anak, tapi juga pelindung. Suatu sore di musim penghujan, Jalu membawa pulang undangan lomba membaca puisi. "Mbah, aku dipilih mewakili sekolah," katanya riang. Mbah Mumun yang tengah menyapu halaman, langsung menatapnya dengan bangga. "Lomba ning ngendi le?" Jalu menyebutkan nama kota kecil di luar desa. Mbah Mumun menatap langit, seolah mencari petunjuk dari Tuhan. Biaya untuk ongkos dan bekal tentu tak sedikit. Tapi melihat semangat Jalu, ia tak sampai hati menolak. Malamnya, ia membuka kotak kayu tua berisi uang receh yang ia kumpulkan sejak Jalu kecil. Ia menghitung dengan teliti, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Mesti cukup. Yen ora cukup, aku dodol kelapa sek." Keesokan harinya, ia menjual perhiasan satu-satunya, cincin kawin peninggalan almarhum suaminya. "Iki demi masa depane Jalu," katanya pada penjual emas, menahan air mata. Uang dari cincin itu cukup untuk ongkos dan sepasang sepatu bekas yang masih layak pakai. Hari perlombaan tiba. Mbah Mumun ikut mengantar dengan kain batik terbaik yang ia miliki. Di panggung kecil itu, Jalu membaca puisi tentang ibu, meski dalam hatinya, puisi itu ia tujukan pada Mbah Mumun. "Kau bukan ibu kandungku, tapi cintamu lebih dalam dari darah," begitu salah satu baitnya. Penonton terdiam. Juri pun meneteskan air mata. Saat nama Jalu diumumkan sebagai juara, ia berlari memeluk Mbah Mumun. "Iki untuk Mbah," katanya pelan. Dan Mbah Mumun, sambil mencium kening cucu takdirnya itu, hanya bisa berkata, "Aku bangga, Le, sangat bangga." Sejak lomba itu, nama Jalu makin dikenal. Kepala sekolah mengusulkan beasiswa untuknya. Bahkan ada wartawan lokal yang datang untuk mewawancarai kisahnya. Foto mereka, Jalu dan Mbah Mumun, muncul di surat kabar kecil dengan judul, "Kasih yang tak terbatas, dari halaman rumah menuju panggung juara." Banyak yang tersentuh. Ada dermawan yang mengirimkan bantuan. Bahkan seorang guru dari kota besar datang menawarkan bimbingan belajar gratis. Mbah Mumun tak berhenti bersyukur. Ia berkata pada Jalu, "Hidupmu sekarang mulai terang, Le. Tapi ojo lali, cah sing pinter kui kudu tetep andhap asor." Jalu mengangguk. Ia semakin rajin belajar, semakin sering menolong orang. Suatu hari, saat pulang dari mengaji, ia berkata, "Mbah, aku pengin jadi guru. Biar bisa ngajari anak-anak lain kayak aku." Mbah Mumun menatapnya lekat, kemudian tersenyum lebar. "Mugi Gusti Allah kabulkan, Le, asal awakmu ora lali karo wong-wong sing wis ono sakdurunge." Di malam-malam hening, di antara derit pintu dan suara jangkrik, Mbah Mumun sering duduk menatap bintang. Dalam hati ia berkata, "Gusti, yen waktu Mbah wis entek, paringi Jalu keluasan lan kekuatan. Mugi tresnaku nyantol nang atine saklawase." Ia tahu, hidup tak abadi. Tapi cinta yang ia tanam dari hari pertama Jalu menangis di halaman rumah itu, cinta itulah yang akan abadi. Tahun terus berjalan. Jalu kini duduk di bangku SMP, tubuhnya mulai menjulang, dan wajahnya makin memancarkan kecerdasan serta kelembutan hati. Setiap pagi, ia mencium tangan Mbah Mumun sebelum berangkat sekolah. "Mbah, Jalu berangkat ya. Doakan Jalu jadi anak yang bisa bahagiakan Mbah," ucapnya pelan. Mbah Mumun tersenyum, meski wajahnya makin menua, keriputnya makin dalam, dan punggungnya makin membungkuk. "Sing semangat, Le." "Mbah tansah ndongakno," sahutnya sambil memeluk cucu takdirnya itu dengan tulus. Namun, seiring Jalu bertumbuh, tubuh Mbah Mumun perlahan semakin lemah. Ia tak lagi kuat berjalan jauh. Beberapa kali Mbah Mumun batuk-batuk hingga tubuhnya gemetar. Saat malam datang dan rumah mulai sunyi, Jalu mulai bisa membaca tanda-tanda itu.
Ia duduk di samping tempat tidur, memijat kaki Mbah Mumun sambil bercerita tentang hari-harinya di sekolah. Kadang Mbah tertidur di tengah cerita, dan Jalu akan berhenti menatap wajah neneknya lalu membisikkan, "Terima kasih, Mbah. Jalu sayang banget sama Mbah." Suatu pagi, Jalu menemukan Mbah Mumun duduk sendirian di teras, memandangi langit yang mendung. "Mbah kelingan almarhum Simbah Kakung. Kelingan masa muda, kelingan kabeh," katanya lirih. Jalu mendekapnya dari belakang. "Kita masih punya hari ini, Mbah. Dan Jalu janji akan buat hari ini seindah mungkin," ucapnya sambil menahan air mata. Mbah Mumun hanya mengangguk pelan. Hatinya tahu, waktu mereka mungkin tidak panjang lagi. Tapi takdir sudah memberi mereka anugerah terindah, kesempatan mencintai dan dicintai. Di sekolah, Jalu semakin menonjol. Ia kerap menjadi juara kelas, tampil di berbagai lomba, bahkan mulai menulis puisi dan cerita pendek yang selalu berisi tema tentang ibu, nenek, dan cinta yang tak bersyarat. Guru-gurunya terkesan. Suatu hari, Jalu diminta membaca puisinya di hadapan bupati saat perayaan Hari Anak Nasional. Di atas panggung, ia berdiri dengan suara bergetar, membaca bait demi bait puisi yang ia tulis malam sebelumnya di samping Mbah Mumun. "Tak kulahir dari rahimmu, tapi dari pelukmu aku hidup. Kau tak pernah menulis namaku di akta, tapi cintamu tertulis di jantungku. Bukan darahmu yang mengalir di nadiku, tapi doamu yang menguatkan langkahku. Kau nenekku, ibuku, seluruh duniamu adalah rumahku." Tepuk tangan menggema. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk para pejabat. Setelah acara itu, nama Jalu kembali menjadi perbincangan. Beberapa lembaga menawarkan beasiswa. Ada juga yang ingin mengangkat Jalu sebagai anak asuh secara resmi. Namun Jalu menolak halus dengan satu kalimat, "Aku sudah punya rumah dan ibu," meski beliau dipanggil Mbah oleh dunia. Kata-katanya viral di media lokal. Rumah kecil mereka mulai sering didatangi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam kisah kasih sayang yang begitu langka. Namun di balik semua itu, Mbah Mumun justru makin cemas. Ia takut saat itu tiba, saat ia harus meninggalkan Jalu. Malam-malamnya dihabiskan berdoa, memohon agar diberi waktu lebih lama, agar ia sempat melihat Jalu benar-benar menggapai impian. Tapi Tuhan punya rencana sendiri, dan tak semua doa harus dijawab dengan ya. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di halaman bergoyang hebat. Di dalam rumah, Mbah Mumun demam tinggi. Tubuhnya menggigil, napasnya pendek-pendek. Jalu panik. Ia menelpon Pak RT, lalu membawa Mbah ke puskesmas terdekat. Di ruang periksa yang dingin, Jalu menggenggam tangan neneknya kuat-kuat. "Tahan ya, Mbah. Jalu di sini. Jangan tinggalin Jalu," katanya lirih, air matanya jatuh tak terbendung. "Dokter mengatakan Mbah Mumun terkena infeksi paru-paru dan butuh perawatan serius. Tapi saya nggak punya uang, Dok. Tolong," pinta Jalu dengan suara tercekat. Salah satu perawat mengenali Jalu dari berita, lalu menghubungi pihak dinas sosial. Dalam waktu singkat, bantuan datang. Mbah Mumun dirawat di rumah sakit. Setiap hari, Jalu tidur di kursi di sebelah ranjang, memijat tangan Mbah, menyuapi bubur, dan membacakan puisi-puisi kesayangannya. Namun, kondisi Mbah tak banyak membaik. Di hari ketiga, saat matahari baru menyelinap ke sela jendela rumah sakit, Mbah Mumun memanggil Jalu dengan suara lirih. "Le, yen Mbah ora kuat, ojo sedih, terusno uripmu, tresna iki, ojo pernah ilang," ucapnya sambil memegangi tangan Jalu yang gemetar. Jalu menangis sambil mencium tangan keriput itu. Jalu nggak akan pernah lupakan Mbah. Mbah bagian dari darah dan napas Jalu. Pagi itu, dengan senyum pelan dan pelukan yang nyaris tak terasa, Mbah Mumun mengembuskan napas terakhir. Dunia Jalu hening.
Tapi cinta yang pernah tumbuh di halaman rumah itu kini menjadi cahaya yang tak akan pernah padam. Pemakaman Mbah Mumun dipenuhi warga desa. Banyak yang tak kuasa menahan tangis saat Jalu berdiri di samping pusara, membacakan puisi terakhirnya. Kini pelukmu ada di langit. Tapi hatiku tetap di dadamu, Mbah, katanya, lalu memeluk nisan itu seperti memeluk tubuh neneknya. Setelah hari itu, Jalu tinggal sendirian di rumah peninggalan Mbah. Banyak tawaran datang untuk diadopsi, dibawa ke kota, atau masuk panti asuhan. Tapi Jalu menolak. Aku akan tetap di rumah ini, menjaga semua kenangan Mbah, ujarnya. Ia mulai berjualan kue kecil, meneruskan resep Mbah Mumun, sambil tetap sekolah. Banyak yang datang membantu, termasuk para guru dan teman-teman sekolah. Kisahnya makin menginspirasi banyak orang. Video puisi-puisinya mulai viral. Ia bahkan diundang ke televisi lokal untuk bercerita tentang cinta tanpa ikatan darah. Tiap malam, ia masih duduk di teras, tempat dulu Mbah Mumun sering duduk mengupas singkong. Ia bicara pada langit, seolah Mbah masih di sana. Hari ini Jalu jualan laris, Mbah. Besok Jalu mau nulis puisi baru. Jalu janji gak akan nyerah. Lalu ia menatap bintang paling terang di langit dan berkata, Jalu tahu Mbah sekarang jadi cahaya itu. Beberapa tahun kemudian, Jalu menjadi penulis muda yang cukup dikenal. Bukunya, Dipeluk Takdir, menjadi bestseller dan diangkat ke layar kaca. Dalam setiap wawancara, ia tak pernah lupa menyebut nama Mbah Mumun. Dialah cinta pertama saya. Dia bukan ibu kandung saya, tapi kasihnya membuat saya hidup. Saya adalah anak yang ditemukan di halaman rumah, tapi oleh pelukan beliau, saya jadi manusia. Ia menggunakan sebagian penghasilannya untuk membangun perpustakaan kecil di desa, lengkap dengan ruang baca untuk anak-anak. Di salah satu sudut ruang itu, tergantung foto besar Mbah Mumun dengan tulisan, "Pelukanmu adalah awal dari segalanya." Banyak anak datang ke sana, membaca buku sambil duduk di tikar, mendengarkan kisah tentang Mbah Mumun dan Jalu dari mulutnya langsung. Di akhir bukunya, Jalu menulis, "Tak semua keluarga terlahir dari darah. Ada yang tumbuh dari pelukan hangat, dari nasi hangat yang dibagi dua, dari tangan yang menggenggam di tengah sakit. Mbah, kau mungkin sudah tiada, tapi kasihmu telah menjadi jembatan antara langit dan bumi dalam hidupku." Cinta memang tak mengenal batas. Dan kadang, takdir memilih orang-orang sederhana untuk menuliskan kisah cinta paling besar di dunia ini.